Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menceritakan tentang sejarah proses kebangkitan nasional. Dengan saya Dela Ajijah, Dela Puspita, Landi Anggraini, Siti Anjeli, Maisa, Putri Rahayu. Berikut kita lihat videonya. Belum bersifat nasional, nasionalisme yang bersifat menyeluruh dan meliputi semua wilayah Nusantara baru muncul sekitar awal abad 20. Lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia didorong oleh dua faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. A. Faktor intern. 1. Sejarah masa lampau yang gemilang. Indonesia pernah mengalami sejarah masa lalu yang gemilang. Kejayaan masa lalu itu terutama terjadi pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit, memainkan peranan sebagai negara nasional yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Kebesaran ini membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa dapat menikmati kebesaran itu. Hal ini dapat menggugah perasaan nasionalisme golongan terpelajar pada dekade awal abad 20. 2. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara merupakan babak sejarah yang suram bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak masa Portugis. Politik divide et impera, monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, dan kerja rodi merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. Keadaan yang demikian menjadikan rakyat Indonesia ingin keluar dari belenggu penjajahan. Penderitaan dialami menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan. Atas prakarsa para kaum intelektual, persatuan itu dapat diwujudkan dalam bentuk perjuangan yang bersifat modern. Perjuangan tidak lagi menggunakan kekuatan senjata, tetapi dengan menggunakan organisasi-organisasi pemuda. 3. Perkembangan pendidikan Barat di Indonesia. Diberlakukannya politik etis telah berpengaruh terhadap perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda. Diberlakukannya politik etis bermula dari tekanan Partai Sosial Demokrat Belanda yang di dalamnya ada Van Deventer. Pada tahun 1899, Mr. Corred Theodore Van Deventer melancarkan kritikan yang tajam terhadap pemerintah. 6. Dominasi ekonomi kaum Cina di Indonesia. Dominasi ekonomi kaum Cina di Indonesia menjadikan rakyat Indonesia tidak mempunyai ruang yang bebas dalam kegiatan ekonomi. Dominasi ekonomi kaum Cina ini juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda yang memberi peluang dan kebebasan bagi pedagang Cina untuk membangun usahanya di Indonesia. Cina diberi kesempatan untuk menguasai bisnis eceran, pertokoan, dan menjadi kolektor pajak dari pemerintah Belanda. Akibatnya kaum Cina menjadi lebih agresif. Hal ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan bagi para pedagang pribumi. Kondisi seperti ini sebenarnya memang sengaja diciptakan oleh Belanda. Belanda berusaha untuk menimbulkan rasa iri hati rakyat Indonesia kepada keturunan Cina. Namun, dengan peristiwa tersebut malah membangkitkan persatuan yang kokoh di antara sesama pedagang pribumi untuk menghadapi secara bersama pengaruh dari pedagang Cina. Di kalangan priai di Pulau Jawa, upaya Dr. Wahidin ini bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Dari kampanye tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo. Partai Nasional Indonesia PNI. Nasional Indonesia PNI adalah salah satu partai dalam penggerakan nasional berawal dari keberadaan Al-Jimin Study Club. Partai Nasional Indonesia PNI yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Lahirnya PNI juga dilatar belakangi oleh situasi sosial politik yang kompleks.
Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat besar. Hal ini disebabkan karena didorong oleh faktor-faktor berikut. Penggerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa. PKI sebagai partai massa telah dilarang. Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulungnya bernama I.R. Soekarno Bung Karno. Tokoh-tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional antara lain yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo Penggas Budi Utomo. Meskipun beliau tidak termasuk pendiri Budi Utomo, 20 Mei 1908 namanya selalu dikaitkan dengan organisasi kebangkitan nasional itu. Sebab sesungguhnya beliaulah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar Stopia Jakarta itu. Wahidin dilahirkan di Desa Melati, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Sesudah menyelesaikan Our Office Leisure School, SD untuk orang Belanda, ia melanjutkan studinya pada Sekolah Dokter Jawa. Inland Jenis Kun Dait Ahli Kesehatan Bumi Putera di Jakarta. Dr. Sutomo, namanya masih diabadikan sampai sekarang. Ada beberapa instansi di Surabaya yang memakai nama Dr. Sutomo. Begitu berjasanya beliau bagi bangsa ini, hingga namanya tetap abadi. Tempo dulu tidak ada satupun rakyat Surabaya yang tidak kenal dengan Dr. Sutomo. Mereka sering menyebutnya Pak Tom, begitu saja. Ia dikenal sebagai dokter sukarela, artinya dipanggil tengah malam pun bersedia. Tidak dibayar pun juga tidak apa-apa, dan itu semua ia lakukan setulus hati. Siapa yang tidak terharu demi melihat sikapnya yang demikian itu? Siapa sesungguhnya Dr. Sutomo? Dr. Sutomo adalah salah satu tokoh kebangkitan nasional yang lahir di Desa Ngape, Nganjuk 30 Juli 1888. Ayahnya bernama Raden Suwaji, merupakan seorang priyayi pegawai pengreh yang maju dan modern. Sutomo dibesarkan di keluarga yang berkecukupan, terhormat dan sangat memanjakannya, sehingga ini mempengaruhi perilaku dan sifat Suto. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.